Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di lokasi selanjutnya ya, di hari keempat berarti ya teman-teman, di bulan puasa ini Kang Kojen menelusuri lokasi angker ya, yang ada cerita misterinya, ada sejarahnya juga, dan ada fenomenanya juga. Dan cerita misterinya berdasarkan pengalaman Kang Kojen dan juga kejadiannya yang dialamin oleh Kang Kojen sendiri, dan mungkin untuk lebihnya bersama kawan-kawan ya, teman-teman kita. Oke teman-teman, untuk puasanya gimana ya teman-teman di hari ini? Apakah kalian lancar untuk berpuasanya hari ini, menahan hawa nafsu, godaan, dan juga lapar ya, sudah pasti. Nah, mungkin kalau kalian menjalankan, silahkan menjalankan dengan hati yang ikhlas, ridho juga ya, karena kan mungkin ini wajib juga ya teman-teman, bulan puasa itu. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita misteri, nah Kang Kojen mengeksplor tempat ini berdasarkan pengalaman Kang Kojen pribadi, mengalaminya ya di daerah sini, fenomena hal mistis dan juga horor ya teman-teman. Memang untuk penelusuran tempat ini, lokasi ini ada juga berdekatan dengan pemakaman ya umum, dan juga kebun warga yang sangat ini banyak alang-alang ya teman-teman di sini, atau rumput-rumput liar. Nah, untuk cerita misterinya Kang Kojen mungkin menceritakan sedikit di waktu senja hari Kang Kojen, atau disebut mau maghrib ya. Memang di waktu itu Kang Kojen bersama teman-teman selalu suka main itu ke kebun ya. Mungkin dikarenakan banyak makanan juga, dan juga adem gitu ya intinya. Nah, Kang Kojen pernah mengalami menemukan suatu penampakan seperti hantu Casper ya teman-teman. Memang Kang Kojen juga agak gimana ya kalau merasakan dan melihat bersama teman-teman di waktu itu. Memang yang namanya Casper itu kayak gimana sih, dan alhamdulillahnya juga memang Kang Kojen menemukan dan juga melihat sosok hantu seperti itu. Dan juga Kang Kojen tidak tahu jenis, mungkin makhluknya apa ya, apakah anak kecil, kuntilanak, atau pocong, kurang tahu juga Kang Kojen ya itu di waktu itu jenisnya apa. Nah, singkat cerita, Kang Kojen bersama kawan-kawan mungkin jam segini ya, hampir mau mendekati maghrib juga, kami itu mencari sesuatu seperti umbi-umbian ya teman-teman, dikarenakan Kang Kojen di sini juga punya kebun kan, di sebelah sana di bawah ya kebun Kang Kojen. Nah, jam segini kami bersama kawan-kawan jalan-jalan ya, dan kawan-kawan kita juga tuh memang ada ya ikut eksplor juga mencari jamur kalau mereka ya untuk hari ini. Nah, itu yang teman-teman Kang Kojen yang pernah mengalami fenomena astral ya bersama Kang Kojen. Nah, begitu Kang Kojen masuk ke kebun sambil bercanda ya di hari mulai mau maghrib. Nah, Kang Kojen itu menemukan sekelebatan terbang ya teman-teman, tapi menyerupai Casper ya, hantu Casper kayak gitu. Cuman memang sempat rekam ya di waktu itu di salah satu ponsel teman Kang Kojen, sempat dilihatkan juga dan ditunjukkan ya videonya. Memang benar seperti itu bentuknya, dan jelas
sama yang dilihat seperti Kang Kojen ya. Nah, terbangnya di atas sana ya teman-teman tuh. Dari pohon ke pohon terbang hilang. Nah, untuk video itu mungkin sudah tidak ada ya. Kalau ada mungkin bisa diviralkan juga ya itu si Casper. Nah, singkat cerita mungkin Kang Kojen juga nggak bicara, nggak gimana ya di waktu itu. Cuman memang sesudahnya pulang Kang Kojen baru bercerita juga, baru menceritakan ke teman-teman ya. Dan teman-teman juga shock, dan ternyata ada juga yang melihat salah seorang. Ke bawah ya? Yuk, saya cek dia kagok. Dan ini mungkin salah satunya ya teman kita yang menemukan hantu Caspernya juga. Dan ini juga ya teman kita. Nah, singkat cerita di waktu itu Kang Kojen bermain lagi ya di malam hari. Kalau waktu itu malam hari kami juga sempat menemukan fenomena ya di sebelah sini. Fenomena yang mungkin membagongkan lah kalau bahasa sekarang ya, atau disebut juga gila, memang gila gitu. Dan dikiranya tidak akan menemukan fenomena seperti itu, ternyata kita dapat fenomena yang di luar nalar. Nah, kita ke lokasinya aja langsung teman-teman, melihat dan sambil menapak tilas ya cerita misteri Kang Kojen. Nah, di sini teman-teman sempat memang saya pribadi merasakan mistis, dan teman-teman juga merasakan sebelah sana ya. Dan Kang Kojen mah di sini. Nah, di sini Kang Kojen menemukan semacam asap ya teman-teman, keluar dari tanah. Dan yang dikira Kang Kojen pribadi itu kawan-kawan kita yang iseng ya atau jahil. Nah, cuman pas diperhatikan dari sebelah sini ya, karena kan memang berdekatan dengan makam juga ya teman-teman di bawah. Nah, waktu itu memang kejadiannya ada di sebelah situ, di sebelah sana ya teman-teman. Kang Kojen lihat dari sini kok ada asap ya. Dan dikira itu Kang Kojen, teman Kang Kojen yang iseng, dan ternyata teman-teman kita itu sudah berada di atas lagi ya. Nah, dari situ Kang Kojen perhatikan dari saung ini, gubuk ini, gubuk petani, loh kok ada asap. Nah, cuman saking Kang Kojen perhatikan di secara seksama ya teman-teman, kok kenapa kok berubah jadi suatu bentuk yang nggak lazim dilihat, yang bukan lihat untuk dilihat oleh manusia ya teman-teman. Dan ternyata makhluk itu mewujudkan seperti pocong ya teman-teman. Seperti pocong. Dan yang bikin kagetnya itu Kang Kojen lari terbirit-birit di waktu itu mengejar teman-teman ya ke atas. Dan memang sempat Kang Kojen kontenin ya dulu di sini juga pernah sekali. Memang di bawah sana juga ada bekas kolam ikan dan juga sawah juga ya di bawah. Memang banyak penunggunya kalau untuk di bawah sana ya teman-teman. Nah, singkat cerita Kang Kojen itu melihat asap itu menjadi suatu bentuk padat, atau yang disebutkan dengan perwujudannya teman-teman, mewujudkan seperti pocong ya teman-teman. Nah, dari situlah Kang Kojen lari terbirit-birit ketakutan ya.
menyusul kawan-kawan kita yang ada di atas. Posisinya mereka memang sudah di atas sana, Kang Kojen lari ke sana. Nah, dan selanjutnya itu Kang Kojen sangat ngeper ya, atau down kalau kita bilang, perasaan, hati, dan juga yang terpikirkan oleh sosok tadi itu ya. Cuman Kang Kojen ya berdoalah di dalam hati, semoga tidak mengikuti ke pelataran rumah ya teman-teman. Nah itu yang paling Kang Kojen ditakutin, takutnya pas begitu tidur dia ada di pinggir atau di samping Kang Kojen lagi tidur nemenin. Nah itu yang terpikir oleh Kang Kojen waktu sesudah di rumah ya teman-teman. Dan mungkin waktu itu memang kejadiannya tidak disengaja, atau mungkin yang disangka iseng oleh Kang Kojen ke teman-teman, toh ternyata kebetulan ada makhluk seperti itu ya, gaib. Dan memang kalau untuk sepintasnya saja ya, nah di sini ya teman-teman lokasinya. Nah kalau untuk sepintasnya saja memang di sini ada area pemakamannya juga ya teman-teman, mungkin pemakaman keluarga. Nah yang jadi bikin horor atau tambah suasananya makin kental dengan misterinya ya teman-teman. Oke, kita ke bawah ya. Kita sekalian explore tempat yang pernah Kang Kojen telusuri di sini ya. Dan memang untuk lokasi sini juga ya teman-teman agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya ya teman-teman. Dikarenakan memang di sini banyak penunggunya seperti makhluk-makhluk kuntilanak. Dikarenakan apa teman-teman, di bawah sana ada suatu bekas kolam ikan ya yang sudah tidak terpakai. Memang nah di bawah sana ya teman-teman, Kang Kojen pernah mengalaminya di suatu hari. Kami kan membudidayakan lumut ya teman-teman untuk dijual. Nah kami itu ada pesanan di waktu senja, mungkin jam segini ya teman-teman, untuk menginikan pesanan. Cuman kami ya Kang Kojen dan teman Kang Kojen memanennya sekitaran jam 7 malam ya. Nah sesudah itu memang di bawah kami menemukan fenomena suara, ada yang jalan kaki, ada yang ketawa-ketawa, kayak perempuan ya, memang identiknya seperti itu. Cuman pas dilihat kok nggak ada gitu kan. Dan yang bikin horornya ya teman-teman, memang ada yang jalan kaki tapi pas, dan memang tidak ada orang lagi ya selain Kang Kojen dan kawan Kang Kojen yang sedang memanen lumut itu ya teman-teman. Singkat cerita, Kang Kojen juga dirasakan ya, hawanya kok beda banget, kok fenomenanya kok gini banget juga ya. Ada keajaiban lah anggapnya, mungkin nggak terlalu dipikirin ya gitu ya teman-teman. Cuman yang bikin ngerinya itu pas kami beres ya memanen lumut, Kang Kojen pulang ke rumah, ternyata memang mengikuti ke rumah ya teman-teman makhluk itu. Dan juga sempat ada fenomena di rumah seperti ya gemak, ayo mau layak Nah selanjutnya memang ada seperti penampakan di rumah yang bikin ngedon ya Kang Kojen.
nyampe Kang Kojen juga sakit memang di waktu itu. Nah, untuk mungkin ya lokasinya, sarangnya mungkin di sini ya teman-teman, karena kan ini selalu lembab ya, dan juga basah dikarenakan ada bambu, mungkin pepohonan banyak, airnya juga ada ya teman-teman. Kalau dari segi alam ya, ini lokasi sini yang cuman yang memang terkenal ya dari dulu juga, lokasi sini itu angker. Nah, dikarenakan ini masih satu kapat dengan wilayah yang kemarin Kang Kojen bikin video ya teman-teman. Di lokasi sini. Pulang ayo. Sambil pulang ya teman-teman, menceritakan lokasi sini ya. Nah, kenapa nih teman-teman ya kaget, mungkin udah mulai down ya teman-teman, dikarenakan puasa juga mungkin, atau gimana ya, kurang tahu Kang Kojen. Kaget. Nah, jadi memang area ini teman-teman mantap buat ekspor. Ya mungkin bisa jadi itu ya, mantap buat explore malam. Yang gini juga masih ada interaksi. Nah, mungkin seperti itu, di siang hari juga ada interaksi kalau lagi kebetulan ya. Karena kan mungkin susah kalau segi dalam fenomena gaib itu tidak bisa diprediksi ya teman-teman. Kenapa tidak bisa diprediksi? Dikarenakan gaib itu kan halus sifatnya, ada tapi susah untuk membuktikannya atau mewujudkannya, terkecuali mungkin secara kebetulan ya teman-teman, atau secara tidak disengaja menampakkan diri. Nah, ini juga udah mulai menjelang senja, mau adzan maghrib ya teman-teman. Kita sambil pulang aja. Sambil pulang ya teman-teman. Masih ada cerita juga sedikit ya sebenarnya untuk perihal tempat ini. Yang sangat menyeramkan ya. Itu mungkin versi Kang Kojen dan juga pengalaman Kang Kojen, sosok hantu Casper atau makhluk astral lainnya ya teman-teman di sini. Mungkin kalau yang punya indigo juga ya bisa merasakan, mungkin bisa melihat di sini itu ada apa aja sebenarnya ya. Makhluk mungkin atau jenis gaib-gaib yang lain. Ini capek ya teman-teman, kita sambil ngabuburit juga ya, sambil menunggu adzan maghrib. Kang Kojen menuju pulang ya. Nah, dan kita melewati lokasi serem atau angker selanjutnya di sini ya teman-teman. Memang untuk hawanya di sini kurang enak ya teman-teman. Kalau untuk jalan sendiri mungkin kayaknya down juga ya, kurang apa namanya, kurang berani kayaknya ya, mungkin ditakutkan makhluk melata atau seperti ular juga teman-teman ya. Dan juga yang keduanya mungkin takut juga penampakan. Tapi jujur kata Kang Kojen juga sangat jarang ya kalau untuk dicari penampakan seperti itu. Aduh. Ya oke, mungkin ya teman-teman, sekian dulu ya dari Kang Kojen ya, menceritakan misteri suatu lokasi yang pernah Kang Kojen alami dan juga pernah Kang Kojen telusuri di suatu lokasi itu, dan cerita dan kejadian secara
real ya, ini Kang Kojen yang mengalaminya bersama kawan-kawan. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman, cerita dan lokasi tempat sosok-sosok astral yang pernah mengganggu Kang Kojen ya. Mungkin kapan ya, mungkin besok atau lusa lagi Kang Kojen menelusuri lagi ya lokasi-lokasi selanjutnya ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya dari Kang Kojen. Selamat menunaikan ibadah puasa juga buat kawan-kawan, dan juga semoga hari-hari kalian sehat jasmani rohani, dikasih rezeki yang besar. Selamat semua keluarganya ya, amin ya robbal alamin. Oke, wassalam ya, kita pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.